Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah, Karinasih Ibu, Ibu Lina Susilowati, yang kami hormati calon guru penggerak Ibu Afriska yang sangat luar biasa sekali, dan Bapak Ibu guru semuanya, semoga selalu dalam perlindungan dan keadaan yang sehat. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Di sini kita semuanya dapat berkumpul. Nyuwun sewu, yang pertama saya tidak menggunakan seragam resmi karena setelah tadi ada kegiatan di cabang dinas terkait komunitas guru penggerak dan persiapan untuk school leadership workshop Bapak Ibu. Dan yang kedua, nyuwun sewu juga, saya di sini tidak berdiri karena saya ingin semua dalam posisi yang setara. Tidak ada yang lebih di sini. Saya juga belajar panjenengan sedaya termasuk Ibu Kepala Sekolah yang luar biasa ini membersamai teman kita, adik kita untuk mengikuti program pendidikan guru penggerak angkatan 10, di mana Bu Afriska ini semangatnya sangat luar biasa juga. Kemauan untuk belajar secara mandiri maupun dalam berkolaborasi selama ini itu ditunjukkan dengan sungguh-sungguh, karena memang Ibu Afriska mengharapkan sesuatu yang bisa berdampak positif pada sekolah. Nah, tujuan pendampingan individu yang kedua ini, saya selaku pengajar praktik nyuwun sewu, saya Titin Sekartika Bapak Ibu, bisa dipanggil Bu Tika. Saya dinasnya di SMA Negeri 4 Jembrong. Saya pengampu mata pelajaran sosiologi, dan kebetulan saya sudah lulus dari pendidikan kuliah dan sekarang bertugas pertama kali untuk pengajar praktik. Jadi di sini tidak ada yang lebih, semua yang sama, kita belajar bersama. Dan saya ucapkan banyak terima kasih. Saya tadi masuk pertama kali training, wah persiapannya sangat luar biasa sekali, semuanya sudah tertata, apalagi ada akomodasi yang habis betul. Jadi saya kalau seperti ini itu merasakan dulu. Saya dulu juga seperti ini Bapak Ibu, tapi kalau di lingkup SMA itu lebih banyak lagi. Jadi kemarin saya ada 25 guru yang terlibat, dan itu semuanya ketika ditanya sama teman-teman, itu dapat uang dari sekolah atau sendiri Bu? Jadi itu nanti sudah menjadi tanggungan kita. Nah, guru penggerak ini hebatnya di sini kita belajar bersama, tidak memandang baik itu dari satuan pendidikan TK, SD, SMP, SMA, kita semuanya sama, tujuannya berkolaborasi. Dan semakin banyak unsur yang terlibat, kita akan semakin kaya akan pengetahuan dan juga pengalaman. Nah, diharapkan dari PI yang kedua ini, Bu Afriska mampu menyampaikan visi terkait tujuan apa yang ingin CGP sampaikan, dan Bu Afriska nanti akan memberikan yang namanya seperti rencana perubahan, ada yang disebut sebagai prakarsa perubahan. Jadi ada suatu inisiatif baru untuk kontribusi di sekolah ini agar tujuannya lebih berpihak lagi kepada peserta didik. Jadi semua tujuan pembelajaran di pendidikan guru penggerak itu fokusnya untuk murid dan kembali lagi ke murid. Terima kasih. Ini waktu saya serahkan sepenuhnya ke Bu Afriska. Monggo dimulai diskusinya, disampaikan visinya, dan nanti mohon bantuan Bapak Ibu untuk mendiskusikan apakah visi Bu Afriska ini sudah sesuai dengan visi dari sekolah kita tercinta. Terima kasih. Kalau ada sambutan dulu dari Ibu Kepala Sekolah. Ibu, mohon maaf. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada hari ini kita bisa berkumpul di ruangan siang ini dalam rangka kegiatan pendampingan individu rekan kita, adik
saya Bu Afriska, semoga nanti dalam pelaksanaan kedepannya diberi kelancaran, kemudian sukses sampai akhir pelaksanaan nanti. Amin. Tak lupa salawat dan salam kita limpahkan pada junjungan Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang insyaallah selalu membimbing kita di jalan yang benar dan telah kita nanti sampainya baik di dunia maupun di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Yang berhormat ketika selaku PP dari Bu Afriska, saya mengucapkan selamat datang saudaraku di lembaga kami ini. Seperti ini kondisi lembaga kami. Saya mohon maaf kalau kedatangan panjenengan yang pertama kemarin itu tidak bertemu dengan saya karena kebetulan waktu itu saya ada kegiatan di luar, sehingga saya wakilkan pada bapak saya, Bapak Woto Pangapunten mestinya perdana itu. Nah, karena kelas ada kegiatan itu. Jadi Bu Tika, saya ada titip adik saya Bu Friska ini, semoga nanti dalam pelaksanaan ini berjalannya pelatihan guru penggerak angkatan 10 ini nanti dimudahkan, dilancarkan. Jika misalkan ada apa-apa, mohon bimbingan panjenengan. Kemudian dan saya juga berdoa semoga nanti dengan ikut sertanya Bu Friska mengikuti kegiatan guru penggerak ini, nanti teman-teman yang lain terdorong bisa ikut daftar dan istilahnya semoga juga tertular dengan ilmu-ilmu yang didapat dari Bu Afriska. Semoga dengan adanya guru-guru saya yang luar biasa ini nanti kedepannya lembaga kami lebih berkualitas lagi, lebih bermutu lagi bagi Bu Tika G. Nah, sehingga nanti efeknya nanti berdampak pada murid-murid kami. Istilahnya pembelajarannya bisa lebih menyenangkan, mengenang, sehingga murid-murid menjadi istilahnya kecerdasannya bertambah, karakternya juga berubah menjadi lebih baik lagi. Saya juga terima kasih Bu Tika, panjenengan istilahnya bisa merubah waktu yang awalnya jam 8 dirubah jam 10 karena kegiatan gasing yang kita lakukan di semua lembaga Bu Tika G. Pangapunten dan Kakak. Hanya itu Bu Tika yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika apa yang kami sebutkan Bu Afriska yang akan beliau sampaikan nanti ada kurang lebihnya. Mohon maaf, saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu masih semangat? Semangat siap. Semangat. Terima kasih. Oke, di sini yang terhormat Ibu Tika, Ibu Titin Sekartika selaku pengajar praktik CGP Angkatan 10, yang saya hormati Ibu Lina Susolawati, Kepala SDN untuk Angkatan 1, dan juga Bapak Ibu Guru SDN untuk Angkatan 1 yang berbahagia. Semoga selalu berbahagia gitu ya. Di sini saya sampaikan terima kasih yang teramat sangat ya Bapak Ibu karena sudah bersedia meluangkan waktunya untuk mengikuti kegiatan diskusi siang ini. Jadi kita kegiatan siang ini diskusi Bapak Ibu ya, bukan presentasi, bukan seminar, kita diskusi. Jadi kita saling berkolaborasi nanti. Ya. Saya harapkan Bapak Ibu semua dapat mengikuti kegiatan ini dengan santai saja, tapi serius. Oke. Saya izin begini, boleh begitu. Mohon maaf saya izin, saya tidak betah duduk lama-lama. Nggih, karena kulinernya di lapangan. Langsung saja saya mulai nih Bapak Ibu. Di sana sudah ada slide, di situ sudah terlihat ada 3 serikandi. Oke. Di sini adalah pendampingan individu 2. Jadi ini salah satu tugas dari CGP Bapak Ibu ya. Terima kasih Bu. Jadi ini salah satu tugas dari CGP yaitu pendampingan individu 2. Di sini nanti kita diskusi mengenai visi dan prakarsa perubahan yang ada di sekolah.
Nah, ini ada kesepakatan kelas Bapak Ibu ya. Jadi nanti diharapkan saat diskusi kita aktif dalam diskusi. Yang kedua, saling menghormati antara pembicara dan juga antar peserta diskusi. Lalu yang ketiga, diperbolehkan makan dan minum Bapak ya, monggo Bapak Ibu. Yang keempat, menjaga kebersihan ruangan. Bagaimana? Barangkali ada yang dikurangi ataupun ditambah? Atau cukup? Cukup ya. Nah, sebelum kita memulai kegiatan, kita awali dengan ice breaking dulu. Biar nggak tegang, wajahnya kok kayaknya ada yang ngantuk, ada yang tegang gitu ya. Ayo kita ice breaking dulu ya. Di sini saya sudah menyiapkan games. Namanya sambung kata. Petunjuknya seperti berikut. Jadi nanti setiap orang menyebutkan satu kata, hanya satu saja. Okay? Orang yang saya tunjuk menyebutkan satu kata. Begitu seterusnya sampai orang berikutnya. Okay? Nanti orang yang terakhir saya panggil namanya. Itu tugasnya menyebutkan semua kata yang sudah disebutkan oleh teman-teman secara berurutan, Bapak Ibu ya. Iya, disebutkan sampai menjadi satu kalimat. Oke, contohnya. Oh, coba. Oke, contoh dulu, contoh ya. Misalkan dimulai dari saya. Saya bilang aku. Sama. Iya. Apa? Iya. Pak Noto. Sebutkan Pak Noto berapa? Sama. Aku sama dia akan. Nah, begitu Bapak Ibu ya? Bisa? Siap? Oke, kita mulai ya. Yang saya tunjuk menyebutkan satu kata. Siap? Kita mulai dari sekarang. Iya. Aku suka roti. Perlu. Bumut? Konsentrasi ya. Oke, kelompok konsentrasi. Kita ulang lagi ya. Yuk, bumut semangat. Dia suka makan roti. Betul? Coklat. Kalau disebutkan namanya, tugasnya menyebutkan, menyebutkan semua kata. Ya, yang saya panggil nama, tugasnya menyebutkan. Iya, ayo coba lagi ya. Kita coba jadi depan. Kita ceria. Akan. Semangat. Tangan dulu kita semua. Oke, kita lanjut saja nih Bapak Ibu. Ini ice breaking yang kedua. Coba gambar. Ini lebih mudah. Jadi nanti petunjuknya ada di situ nanti ada gambar Bapak Ibu yang akan membentuk dua kata. Waktu menjawabnya 10 detik. Siap? Siap ya? Next, ayo. Oke, sudah. Kira-kira sudah ada jawaban ini? Apa? Kira-kira? Oh, betul. Kita cek betul atau tidak? Jeng jeng jeng. Betul Bapak Ibu. Selanjutnya, Mbak. Nah, ini apa ya? Rajin kasih betul atau tidak? Betul Bapak Ibu. Gampang ya kalau ini ya. Lanjut. Nah, ini apa ini? Ayo Pak Noto, apa ini? Apa Bayu? Dulu idola kata Bayu. Komunitas dulu kata dulu. Ayo ada lagi. Adaannya, oke. Coba kita cek kunci. Guru idola. Ya. Oke, teman-teman untuk kita semua Bapak Ibu. Gimana? Sudah semangat? Semangat. Oke, lanjut. Nah, kita langsung masuk ke diskusi nih Bapak Ibu. Di sini tujuan diskusinya bisa dibaca di depan ya. Peserta dapat menilai keselarasan visi sekolah dengan pendidikan yang diberikan kepada murid. Yang kedua, nanti peserta diharapkan dapat menilai keselarasan visi sekolah dengan murid impian. Lalu yang ketiga, peserta dapat menentukan prakarsa perubahan yang sesuai dengan visi sekolah kita. Lanjut ya. Nah, Bapak Ibu, sebelum memulai diskusi, di depan ada kalimat rumpang yang harus
lengkapi Bapak Ibu tentang cita-cita untuk murid ya. Di situ ada 6 kalimat. Bapak Ibu di depan Anda semua sudah ada sticky notes ya. Nah, nanti jawabannya silakan ditulis di sini Bapak Ibu. Untuk soal ke-1, untuk kalimat kita memimpikan murid-murid yang titik-titik silahkan dijawab Bapak Ibu ya. Monggo ditulis Bapak Woto di kertas yang warna pink Bapak Ibu. Ya, pink. Silahkan dilengkapi kalimatnya ya. Semua. Ya, kalau sampun lanjut ke soal kalimat yang kedua. Kita percaya bahwa murid adalah titik-titik di kertas yang warna hijau. 2 warna hijau Bapak Ibu. Ini hijau. Yang kalimat ke-6 warna hijau lagi Bapak Ibu. Yang 6 warna hijau lagi ya. Kalau sudah bisa ditempelkan di tempat yang sudah saya sediakan. Monggo Bapak Woto, dimulai. Disesuaikan sama kalimatnya Bapak nggih. Bapak Ibu yang lain, monggo yang sudah selesai, kemudian monggo kemudian. Semangat Pak Woto. Oh, itu juga sendiri kenapa? Oke, Pak Woto yang mumpung di depan, saya minta tolong coba Pak Woto jenengan bacakan Pak Woto. Dan langsung kita presentasikan, kita baca satu persatu. Kita memimpikan murid-murid yang 1 berakhlak dan mulia, 2 cerdas, 3 kita memimpikan murid yang berprestasi, 4 murid berakhlak mulia dan kritis taat orang tua, yang 5 kreatif inovatif di dalam pengembangan pengetahuan keterampilan mulia satuan kepada orang tua dan di sekolah. Kemudian yang 6 beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, sadar dan senang belajar, semangat melakukan perubahan. Itu yang pertama. Nah, jadi itu Bapak Ibu nggih yang melengkapi kalimat rumpun yang pertama. Kita memimpikan murid-murid yang bagaimana? Ternyata jawaban Bapak Ibu hampir semuanya kita masih gitu jatuh Pak ya. Jawabannya hampir sama. Ya, jadi kita memimpikan murid yang beriman dan bertakwa, yang senang belajar, berakhlak mulia, cerdas, kreatif, inovatif, begitu ya. Lalu soal yang kedua Bapak, kalimat yang kedua.
kita percaya bahwa murid adalah peran anak yang memiliki karakter yang berbeda. Kemudian anak-anak memiliki karakter masing-masing dan bakat yang dapat digali sehingga menjadi individu yang tumbuh dan berkembang. Kemudian yang selanjutnya memiliki karakter yang berbeda dan bakat yang beda. Kemudian kita percaya bahwa murid adalah manusia yang memiliki kelebihan bakat dan minatnya sendiri-sendiri. Yang terakhir, pribadi yang unik memiliki potensi berbeda, memiliki hak yang sama untuk berkembang. Jadi untuk melengkapi kalimat yang kedua, kita percaya bahwa murid adalah, ternyata jawaban kita juga hampir sama, Bapak Ibu. Jawaban kita juga hampir sama, Bapak Ibu. Kita kayaknya mesin gugur ini ya. Iya, karena ini pas angin. Ini jawaban nomor berapa ini Bu Ayu? Peran anak ini nomor 2 ya. Jadi yang kedua tadi, Bapak Ibu guru melengkapinya juga hampir sama. Kita percaya bahwa murid adalah anak-anak yang cerdas, anak-anak yang memiliki karakter yang berbeda, memiliki potensinya masing-masing, memiliki kelebihan bakat dan minatnya masing-masing. Setuju nggih Bapak Ibu nggih? Setuju. Lalu yang ketiga, di sekolah kita mengutamakan titik-titik. Monggo Pak Woto. Anak yang cerdas dan sehat dan berprestasi. Kemudian pembinaan dan pembiasaan agar siswa diterima merupakan sebuah tuntutan yang berarti sehingga menjadi jiwa yang kreatif. Kemudian perubahan pada murid yang berakhlak mulia, berkarakter sesuai dengan perubahan zaman. Pendidikan karakter dan akhlak. Kemudian pendidikan berkarakter untuk mewujudkan mencapai sekolah, visi sekolah. Kemudian yang selanjutnya, di sekolah kita mengutamakan tingkat kenyamanan siswa dan karakter baik siswa. Kemudian tujuan pendidikan. Kemudian kepentingan dan kebutuhan murid menjadi teladan bagi murid. Nah, itu jawaban Bapak Ibu semuanya. Di sekolah kita mengutamakan kepentingan dan kebutuhan murid. Lalu juga ada yang menjawab kenyamanan siswa. Lalu ada juga yang menjawab di sekolah kita mengutamakan tujuan pendidikan. Ada juga jawaban di sekolah kita mengutamakan pendidikan karakter dan akhlak. Nah, kurang lebih begitu semuanya. Bagaimana Bapak Ibu? Setuju nggih? Setuju. Yang berikutnya Pak Oto, murid di sekolah kita sadar betul bahwa titik-titik nomor 4. Ya, nomor 4, banyak membutuhkan bantuan dan bimbingan. Kemudian bahwa diri siswa belajar dan dididik oleh insan yang berkompetensi dan berakhlak mulia, cerdas dan siap hidup mandiri. Kemudian sekolah itu harus dijalani dan ditekuni bila ingin meraih kesuksesan. Kemudian murid sekolah kita sadar betul bahwa belajar membuat dirinya pintar dan berprestasi. Kemudian belajar dan dididik untuk menjadi anak berprestasi dan karakter. Kemudian tanggung jawab dia sebagai siswa. Kemudian sebagai umat beragama harus menjalankan kewajiban, memiliki kewajiban menjaga lingkungan sekolah, memiliki hak yang sama dalam belajar. Kemudian terakhir, belajar itu penting. Nah, itu jawaban dari Bapak Ibu. Murid di sekolah kita sadar betul bahwa bahwa dia memiliki tanggung jawab sebagai siswa. Lalu ada yang jawab sadar betul bahwa belajar membuat dirinya pintar dan berprestasi. Lalu juga banyak membutuhkan bantuan dan bimbingan dari kita sebagai guru tentunya ya. Lalu juga ada yang menjawab sadar bahwa sekolah itu
bila ingin meraih kesuksesan. Ada juga jawaban memiliki kewajiban menjaga lingkungan sekolah. Nah, dari jawaban Bapak Ibu sekalian, bagaimana? Setuju nggih? Setuju. Tinggal sedikit Pak Woto. Yang nomor 5. Tapi ya dikoreksi. Ya, nomor 5. Yang kelima, Kita bergerak maju lebih baik. Kemudian mencapai sekolah yang diimpikan dan didambakan, murid yang sukses yang merupakan kerjasama semua guru dan sekolah seluruh warga sekolah. Kemudian siswa bisa berubah sifat dan watak bila kita selalu bisa bekerja sama, berkolaborasi dengan kesabaran dan keteladanan. Kemudian mendambakan dan memimpikan tujuan sekolah dengan adanya visi dan misi. Menuntun dan membimbing siswa menjadi penerus bangsa yang berakhlak, cerdas dan kompeten. Kemudian yang selanjutnya mendambakan dan memimpikan tujuan sekolah dengan adanya visi dan misi. Kemudian bisa meraih impian. Kemudian yang selanjutnya kita yakin untuk murid dapat menemukan bakat dan minatnya sehingga dapat mengembangkan dirinya menjadi lebih baik. Yang terakhir, memberikan pelajaran yang berpihak pada murid, inovatif, saling berkolaborasi mewujudkan visi dan misi, menjadi teladan bagi murid. Ya. Selanjutnya, yang nomor 5, kita warga di sekolah ini yakin untuk bagaimana. Nah, ini jawabannya juga istimewa sekali ya Bapak Ibu. Yakin untuk bergerak maju, untuk menjadi lebih baik. Setuju ya? Lalu juga kita warga di sekolah ini yakin untuk mencapai sekolah yang diimpikan harus ada kerjasama dari semua warga sekolah. Setuju ya? Ya. Lalu juga ada yang jawab, kita yakin untuk kita yakin untuk memberikan pelajaran yang berpihak kepada murid. Nah, jawabannya sangat istimewa sekali nih. Yang terakhir Pak Woto, Ya, nomor yang 6. terakhir. Kita dan warga di sekolah ini paham bahwa segala sesuatunya yang dijalani itu harus dengan kesabaran dan ketelatenan dalam merubah anak. Kemudian masih banyak butuh bantuan segala-galanya. Kemudian masing-masing warga anak mempunyai bakat dan kemampuan yang berbeda dan untuk saling menghormati sesama warga dan teman. Kemudian pendidikan penting. Terus kesuksesan murid berdasarkan dari seluruh warga sekolah, terutama guru yang sering mendampingi mereka. Kemudian paham bahwa koordinasi dan kolaborasi antar semua warga sekolah sangat diperlukan agar tercipta siswa yang berprestasi dan berkarakter baik. Kemudian setiap murid memiliki potensi dan kebutuhan yang berbeda, mewujudkan pembelajaran yang berpihak pada murid. Kemudian untuk mewujudkan visi diperlukan adanya kolaborasi. Kemudian ini sudah ini ya. Setiap anak memiliki bakat dan kemampuan masing-masing. Yang terakhir, siswa-siswi yang berkarakter dan solehah dan berinovatif kreatif. Oke. Terima kasih Pak Woto, tepuk tangan untuk Pak Woto. Masya Allah, semangatnya luar biasa Pak. Calon guru. Nah, ini tadi impian kita Bapak Ibu ya. Jadi jawaban jenengan semua ini adalah impian dari hatinya jenengan untuk murid kita. Jadi murid yang kita hadapkan itu seperti apa sih? Nah, seperti yang Bapak Ibu tuliskan tadi ini. Selanjutnya ya. Ya bisa lagi Bu Ayu, saya minta bantuannya lagi. Oke, visi. Nah sekarang kita masuk ke visi Bapak Ibu. Jika kita melihat
VISI, visi. Kira-kira yang ada di bayangan kita itu apa? Ada yang bisa membantu saya menjawab? Visi, ya. Impian, menurutnya Bu, tujuan Pak Woto. Buat sih apa? Cita-cita ke depan, impian, tujuan, cita-cita ke depan, keinginan. Nah, istimewa sekali, betul ya Bapak Ibu ya. Jadi visi adalah yaitu yang disebutkan tadi, impian, cita-cita, tujuan, ya. Nah, jadi visi itu ini Bapak Ibu. Kita kalau bicara visi itu bagaikan melihat kanvas yang kosong, imajinasi, kita membayangkan sesuatu di kanvas itu Bapak Ibu ya. Iya, impian, cita-cita yang kita inginkan untuk kita wujudkan ke depannya, itu adalah visi. Dan visi juga membantu kita untuk merencanakan dan menyelaraskan upaya-upaya untuk mewujudkannya. Bayangkan Bapak Ibu, jika kita tidak punya visi, kira-kira kita akan bagaimana? Dulu waktu kecil, Bapak Ibu pasti sering ditanya gini, Bu Aswi, besok kalau gede mau jadi apa? Saya dulu mau jadi pengusaha. Oh, jadi pengusaha. Itu berarti visinya Bu Aswi. Coba Bu Nikmah, kalau gede mau jadi apa? Dulu waktu kecil ditanya gitu. Jadi pegawai. Bu Dian, dulu waktu kecil kalau ditanya itu jawabannya apa Bu Dian? Jadi dokter. Jadi dokter. Nah, itu adalah visi Bapak Ibu ya. Jadi waktu kecil kita ditanya seperti itu, kita nggak tahu kedepannya itu mampu nggak ya kita mewujudkannya, gitu? Tapi kita dengan semangat, dengan yakin menjawab, oh saya mau jadi ini, gitu. Itu namanya visi, impian. Entah itu terwujud atau tidak apa-apa. Yang penting kita memiliki imajinasi, memiliki cita-cita dan impian yang merupakan tujuan hidup kita, ya. Nah, ini menurut Mbah Einstein, ini kata-katanya bagus sekali kalimatnya. Tanda kecerdasan yang sebenarnya bukanlah pengetahuan, tetapi imajinasi. Imajinasi lebih penting dari pengetahuan. Pengetahuan itu terbatas, sedangkan imajinasi mencakup seluruh dunia, menstimulasi kemajuan dan melahirkan evolusi. Setuju ya Bapak Ibu ya? Iya, karena hidup itu diawali dari mimpi, maka tidur saja. Itu kata ini visi SD kita tercinta Bapak Ibu. Hafal semua ya? Hafal. Coba dibaca Bapak Ibu. Aku maksudnya peserta didik yang berakhlak mulia, cerdas, terampil, berprestasi dan berbudaya lingkungan berdasarkan iman dan takwa. Panjang sekali. Kasih W, kasih O, kasih W. Wow. Lanjutnya, nah ini yang perlu kita diskusikan Bapak Ibu. Apakah visi sekolah tadi itu, visi sekolah kita selama ini sudah selaras dengan cita-cita untuk murid ini apa belum Bapak Ibu? Sudah, ya. Secara umum sudah, ini Bapak Ibu. Iya. Selanjutnya, adakah yang ingin disesuaikan atau mungkin ditambahkan dari visi sekolah kita Bapak Ibu? Cukup Bu Dian? Cukup ya? Karena tadi sudah ya. Kenapa sudah? Karena nah tadi ini kembali lagi ke visi kita berakhlak mulia. Tadi murid impian kita juga seperti itu. Ya. Cerdas, terampil, berprestasi, berbudaya lingkungan berdasarkan iman dan takwa. Ini sudah kalau saya rasa sudah sangat sesuai dengan impian kita tadi Bapak Ibu ya. Murid impian kita. Oke, kita lanjutkan Bapak Ibu. Jadi kesimpulannya dari diskusi tentang visi ini bahwa visi di SD Negeri Lodok Wetan 1 sudah sesuai dengan impian yang kita cita-citakan tentang murid impian kita di masa depan, gitu, Bapak Ibu, dan juga selaras dengan pembelajaran yang berpihak kepada murid. Ini kalau boten Bapak Ibu? Oke, siap. Saya suka sekali Pak Woton. Nah, ini selanjutnya Bapak Ibu. Bagaimana contoh atau sikap perilaku dari guru, dari murid, dari orang tua yang mencerminkan visi tersebut? Kira-kira ada yang bisa membantu menjawab? Kira-kira dari visi kita tadi Bapak Ibu, contoh sikap atau perilaku yang sudah
dari Bumu dulu. Sholat berjamaah duha dan zuhur. Sholat berjamaah setiap duha dan zuhur istimewa. Banyak Mana sih anak Bu? yang Bu Rifat? berprestasi. Sudah ada peningkatan bidang matematika dan gasing. Oh, adanya program gasing untuk peningkatan siswa. Monggo. Saya karena sudah memahami cara menjaga dan melestarikan lingkungan yang ada di sekitar kita. Jadi, menjaga kebersihan, terus bisa setiap pagi anak dilatih menyiram bunga seperti itu. Terima kasih Budian, istimewa. Bu Nurul, monggo. Ya, kalau dari visi yang sudah kita mimpikan, alhamdulillah sejauh ini sekolah kita sudah banyak mencetak prestasi siswa dari akademik maupun non-akademik. Perlu disebutkan? Dari prestasi ada melukis juara 1 tingkat kabupaten, kecamatan, mohon maaf. Kalau untuk kabupaten juara harapan 1. Kemudian juga lomba bertutur. Alhamdulillah kemarin juara 2 itu tingkat kabupaten Bu, alhamdulillah. Kemudian juara apa lagi? Bola voli. Iya, bola voli lumayan, ya. Sudah ada peningkatan. Seni lukis sudah ya? Seni lukis sudah. Vokal, pantomim, ya pantomim juga juara 2 tingkat kecamatan. Iya. Terus juga dari pihak guru juga tidak kalah berprestasi sebenarnya, yaitu Bu Afriska Bu itu juara 2 lomba praktik baik atau loptik tingkat kabupaten. Tepuk tangan untuk Bu Afriska. Terima kasih. Enggak. Istimewa nggih Bapak Ibu, hebat sekali, Masya Allah. Kita lanjut nih Bapak Ibu. Nah, ini tadi kita sudah membahas visi sekolah. Kalau sekarang ini bahasanya tentang visi guru penggerak. Jadi kalau mengikuti pendidikan guru penggerak Bapak Ibu, kita diharuskan untuk merumuskan visi diri kita sebagai guru penggerak. Nah, di sini visi saya adalah mewujudkan generasi yang berbudi luhur, berdaya saing, berbudaya lingkungan, serta mengembangkan iklim pembelajaran yang berpihak kepada murid. Nah, kira-kira menurutnya Bapak Ibu, visi saya ini sudah selaras apa belum dengan visi sekolah kita? Sudah, nggih. Iya, barangkali ada yang ditanyakan Bapak Ibu tentang visi saya? Oh, Budian, monggo, nggih. Monggo. Maksudnya berdaya saing itu Miknya silakan dipakai Ibu Dian. terima kasih. Nggih. Saya mau menanyakan kembali kepada Bu Friska. Dari visinya ini tadi ada yang catatan berdaya saing itu untuk lingkup di warga sekolah dan siswa dan guru seperti itu ya. Mau bertanya kembali. Nggih. Terima kasih Bu Dian atas pertanyaannya. Nggih. Jadi di visi saya ini ada kata-kata berdaya saing. Ini maksudnya Bapak Ibu, saya memimpikan murid itu yang memiliki kompetensi di bidangnya masing-masing dan juga mampu berprestasi di bidangnya itu. Jadi memiliki kompetitif, jiwa kompetitif yang baik, karena nantinya pastinya kita menghadapkan murid kita akan menjadi generasi bangsa yang mampu diunggulkan, yang mampu bersaing dengan dimanapun, dimanapun dan kapanpun dan dengan siapapun. Bagaimana Bu Dian? Terima kasih. Nah, hal yang melatar belakangi saya untuk merumuskan visi tersebut Bapak Ibu, yaitu saya memimpikan murid yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Ini impian kita semua sebenarnya Bapak Ibu. Kita sangat ingin siswa-siswa kita itu sopan, santun, tahu tempat, bagaimana cara berperilaku dengan orang yang lebih tua, dengan orang yang lebih muda ataupun dengan rekan-rekannya. Lalu saya juga senang dan bahagia dalam belajar. Ini salah satu yang melatar belakangi saya untuk merumuskan visi saya Bapak Ibu. Selanjutnya adalah memiliki kemampuan dan berprestasi dalam bidangnya masing-masing. Nah, ini yang tadi berdaya saing itu ya. Lalu serta memiliki kesadaran akan pentingnya menjaga kelestarian lingkungan. Ini yang melatar belakangi saya. Jadi harapan saya kita mampu mencetak, atau saya ataupun kita semua mampu mencetak generasi yang tanpa diaba-aba, tanpa ada perintah, tanpa ada peraturan tertulis, sudah memiliki kesadaran untuk melestarikan lingkungan sekitarnya.
Apalagi sekolah kita adalah sekolah adiwiyata provinsi. Jadi ini sangat selaras sekali Bapak Ibu ya. Nah, untuk mewujudkan visi saya tersebut Bapak Ibu, saya membuat prakarsa perubahan. Visi saya tadi itu kan banyak ya yang saya inginkan. Di sini salah satunya prakarsa perubahan saya yaitu mengembangkan karakter kreatif dan saling menghargai pada murid. Ini yang salah satunya Bapak Ibu, prakarsa perubahan saya. Nah, untuk mengembangkan karakter kreatif dan saling menghargai pada murid ini, saya menggunakan konsep Bagja, Bapak Ibu. Kenapa saya menggunakan konsep Bagja ini? Karena Bagja ini merupakan pendekatan inquiry apresiatif. Jadi, konsep Bagja ini dia itu lebih mengutamakan atau memperhatikan potensi. Jadi, yang digunakan itu kekuatan, aset, atau potensi yang dimiliki. Jadi, kita tidak membahas tentang kekurangan ataupun sisi negatifnya, kita membahas sisi positifnya. Dan konsep Bagja ini Bapak Ibu memungkinkan adanya kolaborasi. Selanjutnya mampu merefleksikan kebutuhan. Nah, Bagja ini akronim Bapak Ibu ya, atau singkatan. B-nya dari buat pertanyaan, ini A-nya ambil pelajaran, G-nya gali mimpi, J-nya jabarkan rencana, A-nya atur eksekusi. Kalau disingkat Bagja, Bapak Ibu ya. Nah, selanjutnya ini kanvas Bagja saya Bapak Ibu. Nah, tadi ya A yang pertama, B maksudnya B buat pertanyaan. Di sini saya membuat pertanyaan ini Bapak Ibu. Apa yang harus saya lakukan untuk mengembangkan karakter kreatif dan saling menghargai pada murid? Lalu tindakan saya untuk menjawabnya adalah berdialog dengan kepala sekolah, rekan sejawat dan juga siswa. Selanjutnya, saya mencari dari berbagai sumber mengenai kegiatan-kegiatan pembelajaran yang dapat mengembangkan karakter tersebut. Selanjutnya, A. Ambil pelajaran. Di sini tindakan saya yaitu saya mencari contoh aksi nyata dan praktik baik tentang pengembangan kreativitas dan saling menghargai pada murid. Lalu juga saya aktif mengikuti pelatihan untuk pengembangan kompetensi diri saya Bapak Ibu, webinar, seminar maupun pengembangan lainnya. Dan bahkan lomba itu juga saya ikuti salah satunya untuk itu. Selanjutnya melakukan refleksi diri untuk menggali potensi yang telah saya miliki. Nah, ini penting sekali Bapak Ibu, karena dengan mengetahui potensi kita, akhirnya kita bisa bertindak. Oh, kita akan bagaimana? Gitu ya. Selanjutnya gali mimpi. Di sini tindakannya yaitu membuat gambaran atau narasi ketika proses pengembangan kreativitas dan saling menghargai pada murid itu berlangsung. Lalu juga mencatat hal apa saja yang terjadi pada jurnal harian. Kita semua tentunya punya ya jurnal harian. Kalau habis mengajar kan pasti ditulis ya. Nah, selanjutnya jabarkan rencana. Di sini tindakan saya yaitu membuat skala prioritas tindakan apa yang akan dilakukan. Lalu merancang tahapan-tahapan proses pengembangan karakter kreatif dan saling menghargai pada murid. Juga melakukan kolaborasi dengan teman sejawat untuk membuat strategi atau media yang mendukung pengembangan karakter tersebut ya. Selanjutnya membuat refleksi dan evaluasi setelah kegiatan pengembangan karakter kreatif dan saling menghargai pada murid. Jadi refleksi dan evaluasi ini sangat penting sekali dilakukan Bapak Ibu untuk melihat seberapa berhasilkah tindakan kita, lalu apa yang kurang dari tindakan kita untuk perbaikan ke depannya. Nah, ini A yang terakhir yaitu atur eksekusi. Di sini tindakan saya yaitu menyusun jadwal dan target yang akan dicapai, lalu melibatkan seluruh warga sekolah untuk berperan aktif dalam mengembangkan karakter kreatif dan saling menghargai pada murid. Berdiskusi dan berkolaborasi dengan kepala sekolah tentunya dan juga rekan guru, melakukan evaluasi dan refleksi secara berkala. Karena kenapa Bapak Ibu? Tanpa adanya kolaborasi, impian ataupun bentuk perubahan itu akan mustahil untuk dilakukan. Ya, kita tidak mungkin berjalan sendirian. Nah, selanjutnya ini prakarsa perubahan kita kembali lagi ke visi sekolah tadi Bapak Ibu ya. Kira-kira prakarsa perubahan apa yang kita butuhkan untuk dapat mewujudkan visi sekolah kita? Ada pertanyaan pematik lagi. Apa inisiatif perubahan yang dapat dilakukan bersama untuk mencapai visi sekolah? Selanjutnya, apa saja kolaborasi yang dapat dilakukan guru, orang tua, kepala sekolah untuk mewujudkan visi sekolah? Apa bentuk kegiatan yang dapat dilakukan oleh guru, orang tua, dan kepala sekolah
agar visi sekolah dapat tercapai. Selanjutnya, apa saja langkah konkret yang akan dilakukan untuk merealisasikan rencana prakarsa perubahan ini? Lalu bagaimana dengan rancangan waktunya? Nah, Bapak Ibu, nanti saya mohon untuk menjawab pertanyaan ini ya, dengan kertas yang sudah saya sediakan, Bapak Ibu. Ini saya bagikan, nanti monggo diisi di sini. Monggo Bapak Ibu silahkan dikerjakan ya. Monggo dikerjakan sebisanya sesuai dengan apa yang dipikirkan Bapak. Tidak ada benar, tidak ada yang salah Bapak Ibu ya. Jadi semua jawaban itu betul. Jadi jangan takut menjawab. Kita di sini diskusi, ya, bukan ujian Bapak. Bapak Ibu, sampun diisi kertasnya, sampun ya. Nah itu nanti bisa dikumpulkan ya Bapak Ibu ya. Nah jadi Bapak Ibu, bahasan diskusi kita hari ini tadi itu ada tujuan akhirnya Bapak Ibu. Jadi tentang visi, tentang prakarsa perubahan, lalu murid impian itu ada tujuan akhirnya. Kira-kira apa Bapak Ibu? Sukses. Sukses? Coba kita lihat tujuan akhirnya, yaitu mencetak generasi yang memiliki profil pelajar Pancasila. Ini tujuan akhir kita Bapak Ibu ya. Nah ini profil pelajar Pancasila sudah hafal semua nih Bapak Ibu? Sudah. Coba Budian bisa dinyanyikan Budian. Monggo. Pelajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Kasih WOW, kasih W, kasih O, kasih W. Ditambah lagi Budian. Tepuk tangan untuk Budian Bapak Ibu. Oke. Nah, sekarang kita sampai di tahap akhir, kesimpulan. Nah, kira-kira kesimpulannya tadi kita apa saja Bapak Ibu? Kesimpulannya yaitu visi sekolah kita selaras dan sesuai dengan pendidikan yang berpihak kepada murid, juga sesuai dengan murid impian kita, nggih. Lalu juga kesimpulan yang kedua, visi saya sebagai CGP juga sesuai dengan visi sekolah. Yang ketiga, kita sudah mengetahui kira-kira prakarsa perubahan apa yang akan diambil untuk mewujudkan visi, gitu Bapak Ibu ya. Dan juga tindakan apa yang kita lakukan, yang guru, orang tua dan juga siswa lakukan untuk bisa mewujudkan visi kita. Nah semuanya ini merujuk kepada tujuan akhir, yaitu membentuk murid yang memiliki profil pelajar Pancasila. Oke. Terima kasih, cukup sekian diskusi kita pada pagi hari ini, siang hari ini, mohon maaf saya sampaikan banyak terima kasih dan juga mohon maaf jika ada kurang dan lebihnya. Saya akhiri dengan pantun ya Bapak Ibu, nanti bisa dibantu cakepnya ya. Iya, pantunnya seperti ini. Tahu bulat digoreng dadakan, memakannya sambil baca puisi. Jika kita menginginkan perubahan, ayo bangkit kita wujudkan visi. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada Ibu Tika. Monggo.
Terima kasih Bapak Ibu atas partisipasinya di dalam diskusi hari ini. Dan alhamdulillah titik temu sudah ada dan Bu Afriska sudah mendemonstrasikan, sudah menyampaikan visi yang akan dicapai pada pendidikan guru penggerak ini. Semoga Bu Afriska mampu mencapainya dengan lancar, baik dan berdampak di sekolah ini. Amin. Terima kasih kami ucapkan atas waktunya dan kesediaannya dalam membersamai diskusi pada siang hari ini. Dan Bu, sudah ada kesepakatan bersama tadi bahwasanya antara visi guru penggerak, calon guru penggerak dengan visi sekolah sudah ada keselarasan. Jadi tidak perlu ada yang dirubah, hanya saja Bu Afriska menambahi sedikit, yaitu tentang adanya berdaya saing. Dan di sini mengenai prakarsa perubahannya juga akan ditunjukkan secara bertahap ya Bu, dan mohon dukungannya untuk semuanya. Terima kasih semuanya. Tidak ada kata yang cocok untuk saya sampaikan selain semoga mendapatkan balasan yang sesuai dan ini menjadi amal jariahnya Bapak Ibu semuanya. Sekian diskusi pada siang hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.